dengan hadirnya ini anak TK, anak SD, sejak awal dia sudah tahu apa makna tawaf, apa makna sa'i, kenapa itu makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu telapak kaki, bukan kuburan, ya kan? Apa itu pancuran emas? Nanti Pak, itu kita tunjukkan. Itu nggak ada kecuali kita kepada Allah. Ini banyak sekali jemaah kita datang ke sana. Menurut informasi, dia itu menjalankan bukan mengesahkan Allah, tapi lebih dekat kepada Ka'bah daripada Allah. Ini dosa buat kita kalau kita tidak berkontribusi memberikan pemahaman kepada mereka bahwa itu salah, termasuk mencium Hajar Aswad. Dari si kampung tahu, yang ini yang mengatur iswat, nah segini sahajina. Nah ini nanti kita harus jelasin bahwa kalau bukan Nabi Muhammad yang mencium, maka kalian tidak boleh cium. Cukup tangannya saja. Nah itu Pak, jadi mudah-mudahan dengan kunjungan Bapak, restu Bupati, lengkap semua wakil Bupati, Ketua DPRD, kawasan ini menjadi kawasan yang diminati banyak orang, rekreasi sambil bersedekah untuk santri-santri kami. Terakhir, bahwa Bupati tadi malam saya putuskan lembaga tahfiz Al-Quran saya relokasi di sekitar juga Ka'bah untuk mengawasi jangan sampai ada penyimpangan dari masyarakat perlakuan itu. Karena orang kali juga makada yang kawan itu haji Lempong, tanya haji Mekah kan, ini bahaya Pak. Jadi punya ide gagasan, saya harus mencegah, mengantisipasi terjadinya penyimpangan. Ustaz saja sama kita orang ya, saya bikinkan rumah kalian, saya bikinkan wisma yang semua tahfiz Al-Quran pindah ke sana untuk mengawasi jika terjadi penyimpangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan apresiasi, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang berkenan dalam rangkaian Hari Jadi Wajo yang ke-622 tahun ini. Insya Allah besok tepatnya akan dilaksanakan dan kami rangkaikan beberapa acara-acara yang kami anggap strategis dan penting untuk membangun masyarakat Kabupaten Wajo, karena salah satu program yang kami gaungkan sejak kami berdua diberi amanah 2019, tepatnya 15 Februari yang lalu, kami bekerja sama dengan berbagai komponen untuk mengembangkan pondok-pondok tahfizul Al-Quran ya, dan pembinaan karakter masyarakat kita. Dan melalui program gerakan Masjid Cantik, ada kurang lebih 700 masjid kami keluarkan peraturan Bupati Bapak Gubernur untuk mengintervensi ya seluruh masjid di Wajo ini untuk pertama standarisasi fisik ya, betul-betul terstandarisasi secara fisik semua yang mendukung tempat ibadah dan sarana prasarananya. Dan yang kedua adalah bagaimana mengembalikan fungsi masjid ya, bukan hanya sebagai tempat ibadah tetapi tempat pusat pembinaan generasi masyarakat kita. Sudah cukup banyak pondok-pondok tahfizul Al-Quran yang dilakukan oleh masjid-masjid, dan alhamdulillah tercatat di bagian kesra kami kurang lebih 1.500 anak-anak kita sekarang menghafal Al-Quran di Wajo. Karena itu mimpi kami ingin mencetak ribuan penghafal Al-Quran di Kabupaten Wajo ya, karena selama ini image masyarakat masih mengatakan apa masa depannya anak-anak kalau menghafal Al-Quran. Nah justru sebaliknya, kita ingin mencetak ilmuwan penghafal Al-Quran, arsitek penghafal Al-Quran, dokter penghafal Al-Quran. Nah olehnya itu alhamdulillah program ini tentu seiring dengan program pengembangan ekonomi syariah supaya semua program-program ini dapat berkembang. Terakhir tentunya kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Wajo menyampaikan selamat datang Bapak PLT Gubernur. Tentunya harapan kami, kenapa kami bawa jauh-jauh juga di tempat ini, untuk memperlihatkan betapa dukungan infrastruktur
kami di Wajo ini harus menjadi perhatian. Makanya di 25 program kami Bapak Gubernur, bahwa yang pertama yang selalu menjadi perhatian kami itu infrastruktur. Di infrastruktur selalu saya gaungkan bersama Pak Wabuk 3L, laleng, ledeng, ya baik ledeng lo bolewe, ledeng lo tanah-tanahnya, maupun listrik. Kalau ini 3 infrastruktur kita perhatikan oleh pemerintah, masyarakat akan hidup sendirinya, mengembangkan dirinya sendiri. Kalau ini 3 infrastruktur ini bisa kita berikan. Nah, sementara potensi infrastruktur Wajo untuk mendukung perekonomian, baik pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, kalau ini mau berkembang maka harus didukung oleh infrastruktur. Makanya tahun ini kami bantu di APBD jalan akses masuk tahun ini, insya Allah Prof, kami selesaikan. Cuma memang akses jalan utama tadi memang masih panjang, makanya kami selalu merengek-rengek ke provinsi untuk minta bantuan keuangan daerah supaya kami sedikit terbantu dengan program itu. Kenapa? Karena itu yang mendukung ekonomi kita. Kalau infrastrukturnya baik, tidak mungkin industri berkembang, pariwisata berkembang, hasil-hasil produksi pertanian kita berkembang kalau tidak didukung oleh infrastruktur. Makanya saya bersama Pak Wabuk mati-matian berusaha mencari ya bagaimana akses-akses ini bisa betul-betul dinikmati oleh masyarakat kita. Oleh itu kami sangat berterima kasih kepada Bapak PLT Gubernur yang berkenan tiba di sini walaupun akses perjalanannya cukup melelahkan. Kami mohon maaf, tetapi saya ingin memperlihatkan bagaimana kondisi sebenarnya daerah kami. Ya, mudah-mudahan dengan beliau insya Allah daerah kami ini akan semakin maju, semakin sejahtera masyarakat kita insya Allah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, tentu dengan segala kekurangan saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Wajo menyampaikan mohon maaf beribu maaf, dan utamanya kepada Prof kami ucapkan terima kasih luar biasa berkontribusi bersama dengan Ibu, bersama dengan keluarga besar beliau. Kami selalu mengikuti perkembangan di sini. Alhamdulillah kami sangat optimis tempat ini akan menjadi peradaban untuk membangun ilmuwan anak-anak generasi-generasi yang insya Allah menjadi penerus masa depan bangsa kita insya Allah. Tadi disebutkan, kita kembali bahwa ada 3 yang dicanangkan, bagaimana 3L, listrik, laleng jalan. Ini yang sama-sama kita bangun. Luar biasa, dari 24 kabupaten kota, Wajo adalah mungkin mengambil porsi paling besar dalam 2 tahun terakhir. Karena kenapa? Ya memang tidak salah kalau saya mau menambahkan yang keempat R, LIPA. Memang orang-orang sini ada pedagang. Bagaimana perdagangnya? Semua jalan paling banyak provinsi adalah Sulawesi Selatan adalah di Wajo. Sehingga praktis kami bertanggung jawab dengan jalan beberapa ruas yang ada di Wajo. Paling lebih besar. Kami tadi sudah hitung-hitung, katanya ada 100 lebih kilometer tanggung jawab provinsi yang ada di Wajo. Saya hitung-hitung dengan Bone saja yang lebih luas, lebih besar, praktis dia cuma memiliki 30 kilo saja. Dari 2000 kilometer jalan. Sudah benar kalau yang keempat adalah harus LIPA, Pak. LIPA itu makna yang pertama adalah bagaimana membangkitkan kembali semangat pariwisata ekonomi di Wajo ini. Karena mereka budaya kalau dulu dikenal, kalau Bone rata-rata bagaimana mereka itu sekolah dan sebagainya, kalau Wajo bagaimana mereka adalah masalah kesejahteraan. Kemudian terakhir perlu saya sampaikan semuanya bahwa memang perlu kita kembali sama-sama. Pendekatan-pendekatan seperti ini adalah pendekatan akidah yang kemudian bermasalah, pendekatan tauhid yang bermasalah. Tidaklah kemudian kita akan sama-sama dengan aparat, sama-sama dengan kepolisian untuk sama-sama kembali meluruskan, sama-sama kita turun bersama, dan insya Allah mudah-mudahan dengan begini kita jauh lebih baik ke depan. Demikian dari saya. Kemudian dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, peresmian miniatur Ka'bah di kawasan Telaga Biru Kabupaten Wajo sekaligus wisata religi kami buka dengan secara resmi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas pelan-pelan.
Mundur sini. Mundur. Izin Kerajinan. Jadi oleh-oleh. Jadi kerajinan oleh-oleh di sini ya. Yang diawali pengguntingan pita oleh PLT Kerumunan tetap menjaga protokol kesehatan, tetap disiplin menggunakan masker. Kamu putus. Abaikanlah. Oh iya. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Terima kasih banyak, kita sudah tadi meresmikan replika Ka'bah dan sebagai wisata religi. Kita tentu berharap, tadi kita sudah bicara kepada Bapak Prof Wahyudin selaku inisiator dan pendiri daripada sekolah pesantren wisata religi ini, mudah-mudahan ke depan berkembang dan membentuk karakter akhlak anak-anak kita jauh dari radikalisme dan tentu jauh daripada pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan jiwa NKRI kita ya. Kami berharap ini terus berkembang dan menjadi pilot project untuk Sulawesi Selatan yang lebih baik ke depan ya. Terus infrastrukturnya yang ada. Infrastruktur tentu kami masih bersama dengan Bapak Bupati. Kita terus menggenjot, tapi tentu dalam prioritas-prioritas sesuai dengan kemampuan kami, tetapi paling tidak adalah menjadi prioritas kita.